Kamu gimana sih mengelola tantangan-tantangan itu? Apa yang kamu lakuin biar oke ini semuanya harus rata dan tertata? Lihat aku sekarang, aku tuh seseorang yang sangat begitu tertata, rapi gitu kan. Iya Banyak yang ngerasa semua jadwalku itu, sangat pasti tersusun rapi tersusun gitu gitu-gitu, kan, gitu. Dan semua yang aku jalanin pasti berhasil. Aku berkali-kali pingin gitu nyerah rasanya kan, kayak yang, "Aduh capek nih kuliah nih, bisnis lah, Bener apa." banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syafiq Talk Series edisi spesial Ramadan. Jangan nanti-nanti bareng Dianti bersama saya Danti. Talk Series ini merupakan kerjasama antara Syafiq UNU Jogja bersama dengan TVNU, NU Online, Ala Santri, dan didukung secara penuh oleh Bank Syariah Indonesia. Talk Series ini akan berjalan selama 6 seri yang akan membawakan topik yang berbeda-beda setiap serinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut bintang tamu spesial kita hari ini, Mbak Dianti Anissa. Assalamualaikum Dianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, lagi sangat berenergi. Kelihatan Penuh banget motivasi. ya. Terlihat kalau orang lagi bahagia tuh aura kecantikannya memancar. Amin. Allahumma amin. Nah, mungkin untuk teman-teman nih udah kenal banget lah ya sama Dianti. Emang terkenal gitu. Ini emang terkenal banget di kalangan anak muda, khususnya milenial, karena Dianti ini seorang influencer muda yang sangat inspiratif. Saat ini Dianti seorang mahasiswa di Manajemen Kebijakan Publik Visipol UGM semester 6. Semester 6. Tapi selain sebagai mahasiswa, Dianti ini juga seorang entrepreneur yang punya banyak banget bisnis. Banyak banget, nanti biar Dianti sendiri aja yang cerita. Oke, Dianti mungkin bisa cerita dong sekarang kesibukannya lagi ngapain selain jadi mahasiswa ya, tapi boleh banget ceritain juga kesibukannya sebagai mahasiswa. Oke. Ini aku perlu halo-halo ya, Iya, salam boleh, kenal ya. boleh. Mungkin ada yang, karena belum tentu semuanya kenal Betul. juga gitu. Halo, aku Dianti. Aku berterima kasih sekali ya udah diundang di podcastnya Syafiq. Mungkin hari ini akan banyak cerita gitu ya, bakal banyak menguak gitu ya, hal-hal yang mungkin teman-teman juga belum tahu, dan semoga harapannya podcast ini bisa bermanfaat juga. Amin. Mengacu sama pertanyaan Mbak Danti tadi gitu ya. Tentang kesibukan sekarang, sebenarnya aku kalau prioritas utama lagi fokus kuliah sih, karena semester 6 dan kebetulan di jurusanku ada program yang memang membuat kita cepat lulus gitu. Jadinya aku udah mulai skripsian. Lagi mulai skripsian, tapi di luar kuliah itu aku mengerjakan beberapa bisnis aku. Ini boleh disebut? Boleh silakan. Jadi pertama ada Semi Bedianti, itu fokusnya di bidang fashion terutama. Terus ada Binar, jadi Binar itu sebenarnya sister brand dari Semi. Sister brand. Punya adik tuh. Iya, jadi fokusnya jualan parfum. Jadi the way we market it itu ketika kita jualan bajunya, terus orang pas nerima wangi gitu ya. Sama, karena aku udah pernah beli dan emang wangi. Makasih loh. Ya, jadi itu bareng sebenarnya. Terus satunya lagi adalah Tertata Jurnal. Jadi selain emang kita jual personalized tools buat journaling gitu, kita juga buka kelas-kelas online kayak gitu. Sebenarnya itu niatnya nanti kita pengen punya komunitasnya sendiri juga sih. Gitu. Oke. Tapi kalau lagi pandemi kayak gini kan beberapa hal mungkin ya, apalagi kalau misalnya toko-toko. Tapi kalau semuanya itu online ya berarti atau gimana? Iya, kita semua fokusnya online sih Mbak. Jadi nggak ada, kita juga belum, maksudnya yang Semi pun kita belum punya offline store gitu. Dan begitupun Tertata gitu. Jadi masih fokus digital. Enterprise. Jadi aman ya kalau pandemi gini? Aku alhamdulillah sih, karena mungkin startnya dari awal emang juga digital ya, maksudnya online. Jadi mungkin kan dari sebelum ada pandemi kita paham gitu kan medannya gimana, online gimana, cara kita marketingnya segala macam. Jadi so far sih masih konsisten stagnan gitu. Cuman emang untuk beberapa kali mungkin lebih ke ini kali ya, produk yang kalau di Semi gitu ya, di fashion kan kita ada koleksi yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin ada beberapa koleksi produk yang memang nggak sesuai gitu sama marketnya, jadi sempet down gitu ya.
lika-liku bisnis pada umumnya. Bahasanya udah entrepreneur banget ya. Iya ya. Tapi gini, Dianti kan sekarang masih mahasiswa gitu, dan tapi menjalankan 3 bisnis tuh menurutku gede banget. Kayak aku yang waktu itu masih mahasiswa dan katakanlah nyambi organisasi aja udah berat. Apa sih tantangan paling gede yang kamu hadepin ketika ya kamu mahasiswa terus kamu menjalankan bisnis? Oh iya, kamu kan juga influencer nih, maksudnya kamu juga menjalankan beberapa, misalnya kamu photoshoot kayak gitu-gitu. Oh gimana iya sih benar. tantangannya tuh apa paling Iya gede? benar-benar. Sebenarnya mungkin itu yang tadi belum kesebut ya, Iya, dari aku bahkan sampai lupa gitu, dari kesibukan aku. Jadi selain kuliah, bisnis, sama aku juga ini sih jadi apa ya bilangnya, aku menerima endorsement gitu gampangnya. Jadi beberapa online shop menitipkan barangnya ke aku buat aku bantu promosikan gitu. Dan itu yang cukup memakan waktu sebenarnya yang itu, karena kan kalau photoshoot buat brandku sendiri dalam satu hari bisa foto sampai Banyak 10 gitu baju ya? gitu dalam satu hari gitu. Cuman kan kalau endorsement ini kadang Total datangnya ya? belum bisa pas pada satu waktu tertentu gitu, dan mengharuskan pindah-pindah tempat buat fotonya gitu. Jadi itu yang kadang memakan waktu, dan itu yang justru menjadi tantangan terbesarnya sih, karena kan aku berarti harus memanage waktu aku dengan baik gitu kan. Terus habis itu aku juga harus bisa mungkin Mbak Danti perlu tahu, atau sebenarnya Mbak Danti udah tahu gitu ya. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa nggak maksimal dalam satu hal gitu loh. Jadi meskipun aku memprioritaskan suatu hal, yang tidak diprioritaskan pun aku maksimalkan gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah mungkin cara nge-manage waktunya, terus mengalokasikan kemaksimalannya itu biar semuanya gimana tuh bisa biar optimal ya gitu biar kan? optimal bener. Iya, jadi bener. bisa semuanya tuh rata dan terjalani dengan baik dan gitu. tertata. Iya. Karena emang aku nih udah beberapa kali juga kan sama kamu ya, entah pernah lomba bareng, di organisasi bareng, pernah juga, maksudnya pertemanan biasa juga pernah. Jadi kayak emang kamu tipe yang nggak bisa nih kalau nggak 100%. Oke, tadi kan tantangannya udah biasanya kamu gimana sih mengelola tantangan-tantangan itu? Apa yang kamu lakuin biar ini semuanya harus rata dan tertata? Gimana caranya? Ya sebenarnya ini aku perlu menekankan bahwa it's a process ya. Maksudnya mungkin orang melihat aku sekarang, aku tuh seseorang yang sangat begitu tertata, rapi gitu kan. Banyak yang ngerasa semua jadwalku itu pasti tersusun gitu kan gitu. Dan semua yang aku jalanin pasti berhasil gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Maksudnya di balik itu juga there's a lot of journey yang I've been there dan I've been down gitu kan. Jadi aku pernah di titik bawah segala macam, dan justru itu yang menjadi poin buat aku belajar mengelolanya. Pertama mungkin dulu aku belum dapat banyak pengalaman dan aku belum kenal sama sistem journaling. Itu aku biasanya mengaturnya dengan cara ya udah aku malah meminimalisir hal yang emang nggak bisa aku lakukan gitu. Jadi lebih aware gitu. Maksudnya lebih aware dulu sama diri sendiri pertama gitu kan. Kenal dulu ya sama diri sendiri. Kenal dulu nih sebenarnya aku nih bisa melakukan banyak hal ini nggak sih gitu. Mana hal yang bisa aku kerjakan, mana yang tidak gitu. Biasanya aku pilah-pilah gitu. Tapi entah kenapa yang Mbak makin kesini tuh banyak opportunity yang datang gitu. Maksudnya yang aku berkali-kali pingin gitu nyerah rasanya kan, kayak yang aduh capek nih kuliah nih, bisnis lah nih kerjain inilah. Dan gitu aku dari dulu tuh nggak pernah punya sosok yang bisa benar-benar bantuin dalam artian selalu deket aku gitu loh. Karena mamaku kerja gitu kan, papaku kerja gitu. Dan aku pas mulai banyak opportunity ini udah ngerantau gitu, jadi kan harus ngelola semuanya sendiri gitu. Dan itu tadi karena masalah aku juga harus optimal dan segala macam, jadi kadang nggak mempercayai orang lain buat bantuin kayak gitu kan. Jadi otomatis ya udah deh, seiring berjalannya waktu I got to know myself deeper, aku kenalin diri aku, dan akhirnya aku ketemu sih sistem journaling ini. Dari mana tuh nemunya? Nemu aja di jalan. Kan jadi, orang ya biasa kan ya, ada yang dari mana. Jadi waktu umurku 16 tahun, aku itu masih kecil. Aku dapat kesempatan buat ke Hong Kong, jadi ambasador salah satu brand gitu kan. Dan itu aku bareng sama partner bisnisku yang sekarang kita punya tertata. Nah kebetulan partnerku itu backgroundnya tuh seorang psikolog, jadi ngambil kuliah psikolog gitu kan, psikologi. Nah mungkin aku nggak paham, intinya mungkin di psikologi itu di jurusan psikologi banyak dikasih dikasih materi-materi tentang handwriting kayak gitu kan, journaling segala macam. Akhirnya
partner aku banyak menceritakan itu ke aku. Jadi ya semenjak itu aku tahu, aku nyoba gitu. Aku mencoba dan ternyata aduh enak banget gitu bisa Works menuliskan ya. gitu kan. Agenda-agenda aku tata. Stress relief gitu juga nggak sih? Betul, karena nah di Tertata ini akhirnya kita nyari banyak penelitian juga sih Mbak yang membuktikan bahwa dengan kita menulis itu banyak hal yang bisa memberikan manfaat gitu kan, kayak panca indera kita main semua, nulis otak gitu kan segala macam. Terus habis itu we really engage with the activity, jadi benar-benar fokus gitu sama diri, nulis tuh fokus, nggak ada distraksi gitu kan. Terus habis itu kita juga nemuin risetnya kalau menulis itu ternyata ada momen terapeutik yang akhirnya bisa nge-heal kita gitu, bisa menyembuhkan diri kita. Jadi mungkin dari proses-proses itu akhirnya aku jadi menemukan oh ternyata ini loh yang suitable buat aku, ini yang pas buat aku mengelola waktunya seperti ini, agenda yang ditata seperti ini, hal yang harus aku ambil, hal yang aku harus kurangin seperti ini. Jadi mungkin in a recap gitu ya, dari tadi ngomongnya banyak in a recap ya, sistem si journaling ini yang akhirnya ngebantu aku buat menjawab tantangan-tantangan tadi gitu. 2016 tuh kan kamu masih SMA kecil kelas banget 1 ya itu, maksudnya ya. Di umur segitu kan kamu udah bisa berpikir jauh tuh kan, menurutku udah keren ya, satu anak SMA. Tapi kapan akhirnya kamu memutuskan kayak wah kayaknya ini deh waktu yang tepat aku untuk memulai bisnis? Karena sebenarnya baru jalannya 2019 2020 gitu kan untuk bisnismu. 2018 malah. 2018. Itu 2018 kamu baru 1 tahun jadi mahasiswa. Iya, terus kenapa yang membuat kamu mahasiswa rantau, terus kenapa akhirnya memutuskan kayak sekarang nih aku kayak bisnis sekarang banget gitu? Sebenarnya aku tuh mulai bisnis tuh dari SMP sih Mbak. Jualan apa? Iya dulu iya kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya dulu waktu jadi dari SD, SMP itu selalu ada program kewirausahaan di sekolah. Keren banget. Nah, jadi mungkin dari sekolahnya Dianti keren. Jadi mungkin dari situ udah mulai ada ideationnya gitu kan, udah kebiasa sama jualan-jualan gitu. Nah, terus dulu papaku punya temen yang emang jualan pernak-pernik lucu gitu. Nah, ceritanya aku jadi resellernya, aku jualin di sekolah. Nah, itu benar-benar poin di mana kayak kayak gitu-gitu. Nah, ya udah, jadi seiring berjalan aku sebenarnya aku emang dari kecil udah terbius dengan perbisnisan gitu kan. Nah, pas aku SMA sebenarnya sebelum aku start mulai bisnis aku sendiri di 2018 itu sebenarnya aku punya saudara yang kuliahnya bisnis manajemen, yang mengharuskan tugas akhirnya itu bikin bisnis plan, bikin inilah istilahnya online shop gitu, bisnis gitu kan. Nah, pada waktu itu kondisiku udah menjadi influencer gitu, istilahnya udah followersnya udah banyak. Terus diajak lah, Dek, ayo Dek gitu kan. Jadinya ya udah akhirnya partneran sama sepupu aku di situ di 2016. Jadi pas di 2016 sebenarnya udah punya bisnis gitu, tapi cuman reselling gitu, belum brand sendiri gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2018 aku kuliah, terus ketemuan sama partner-partner di semi aku sekarang juga. Jadi itu titik yang akhirnya membuat aku udah punya beberapa pengalaman dan aku tahu nih rasanya bisa punya uang sendiri gitu kan. Karena dari dulu tuh aku selalu seneng ketika lebaran itu kan dikasih uang ya sama orang. Aku tuh selalu punya mimpi kayak ini orang yang gak ngasih aku, nanti kalau aku udah punya uang tak kasih balik gitu. Saya kayak balas gitu. Dendam. Terutama yang aku gitu kan pengen gitu. Akhirnya ya udah, turning point-nya adalah ketika aku sudah tahu punya uang sendiri tuh bisa bermanfaat juga. Bisa bermanfaat, bisa ngelola diri, bisa ngasih banyak orang kayak gitu kan. Jadi ya udah deh, mulai dari situ mantepin aja gitu. Dan aku ngerasa itu menambah motivasi belajar aku juga gitu. Karena kayak sekarang deh gitu kan, aku tahu nih setelah lulus aku bisa lanjut ngurusin bisnis. Jadi dan aku tahu bisnis yang aku jalanin ini misalnya beneficial, bisa dikelola dengan baik, terus profitable yang baik gitu kan. Jadinya ya udah deh, mau cepet-cepet lulus biar ini bisa kerja terus gitu. Jadi itu apa ya, reciprocal gitu ininya, apa namanya, perasaan motivasinya gitu. Jadi energinya baik gitu. Buat lulus pengen cepet-cepet ngelola bisnis atau yang lain? Jangan di sini dong. Di sini ya. Oke deh, kapan-kapan nanti lah habis ini. Tapi kalau dilihat-lihat nih kan kayak kamu nih sumringah terus ya, dan mungkin karena untuk beberapa influencer tuh sangat membatasi diri untuk mengeluarkan hal-hal yang sedih gitulah, ibaratnya kayak aduh nggak boleh nih aku down karena kan followersku banyak, nanti takut mereka kena energi negatifnya juga kayak gitu. Tapi pasti pernah lah ya kayak yang benar-benar yang kayak
nangis aja deh udah mau nyerah gitu? Pernah ya? Iya, maksudnya ya aku kan juga manusia biasa ya Iya. Mbak. Jadi sebenarnya Kirain malaikat gitu. tapi sumpah sih aku beberapa kali ketemu apa ya istilahnya, aku menyebutnya mbak-mbak all shop gitu kan. Yang maksudnya yang punya online shop terus kerja sama aku misalnya untuk photoshoot, untuk endorsement gitu. Mereka juga first impressionnya ini Dianti senyum mulu gitu, maksudnya ceria mulu gitu. Terus aku kemarin baru ketemu sama salah satu owner online shop juga. Ternyata temennya bilang gini, kamu collab sama Dianti ya gitu. Emang aslinya beneran kayak gitu ya? Jadi ngiranya tuh itu settingan gitu kan. Nah, aku juga, dan bahkan aku juga agak ini sih, agak ngerasa ya kenapa ya aku senyum mulu ya, maksudnya kenapa aku ketawa mulu ya gitu. Kenapa aku ini, aku juga sebenarnya nggak tahu ya. Cuman pada momen-momen aku sedih gitu, misalnya kalau aku momen aku lagi ngedown, itu bahkan bisa dilihat itu bisa terjadi tiap hari malah ya Mbak. Sebenarnya juga aku orang yang cuma nggak kelihatan aja. Mungkin beberapa orang yang udah kenal deket aku akan tahu juga bahwa aku punya sisi itu gitu. Biasanya kalau di sosial media aku, di Instagram Dianti gitu ya, ketika aku sedih, aku apa ya istilahnya, turning it into something yang kelihatannya memberikan kayak motivasi ke orang lain gitu. Karena aku tahu mungkin pas aku ngerasa sedih itu rasanya nggak enak gitu kan. Tapi biasanya aku take my time dulu, aku cari ini kenapa sih sebenarnya. Iya, aku cari gitu. Tahu dulu deh ini gimana biar caranya aku tenang dulu gitu. Karena aku kalau udah di momen down, motivasi hilang, sedih tuh aku malah nggak mood ngapa-ngapain, bahkan buka sosmed gitu kan, balesin chat orang tuh juga nggak mood. Biasanya aku take my time. Terus setelah aku dapet silver linings dan aku mendapat kayak pelajarannya ini, ini itu yang aku bagikan di sosmed, bahwa teman-teman belum tentu aku selalu ceria gini. Iya, benar-benar. Nggak punya masalah hidup gitu, tapi aku mengemasnya gitu, mengemas kesedihan aku dengan ini loh, memberikan motivasi kepada orang lain. Udahlah, gitu. Kelihatan banget soalnya Dianti kan beberapa kali ya memberikan kayak post-post motivasi gitu. Kadang aku ngerasa nih kayaknya nih anak lagi agak bersedih, tapi mengemasnya gitu. Iya kan, maksudnya kayak karena ya kerasa lah gitu, maksudnya momentum-momentumnya tuh kok kayaknya seminggu sekali nih atau kayak sebulan sekali nih ada pasti momentum kayak gitu. Di caption apa gitu. Iya, pasti kelihatan sih gitu. Cuma ya emang mungkin karena ya bisa jadi bukan karena tuntutan pekerjaan, tapi juga tuntutan sebagai manusia juga ya, kayak aku nggak mau nih ngasih negative vibes gitu ke teman-teman yang lain. Aku lebih gitu. Ini sih dari hasil refleksi aku pengen ngajak teman-teman kayak ayo dong kalian tuh yang sedih, yang insecure. Aku juga kayak gitu gitu, tapi let's do this together gitu. Aku lebih pengen empowering gitu. Oke. Keren banget ya. Maksudnya mungkin Dianti atau teman-teman belum pernah mendengarkan ini sebelumnya. Jadi beruntunglah teman-teman yang bisa mendengarkan ini langsung dari Dianti. Oke, mungkin sesi-sesi yang menyedihkan dan menyenangkannya sudah cukup. Kita bakal beralih ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan udah kayak kuliah 3 SKS. Oke. Waduh, ya bener. Kita mau nanyain ke Dianti soal kebutuhan sehari-hari gitu. Misalnya kan biasanya Dianti sering banget ke coffee shop kayak gitu-gitu misalnya. Iya, kayak gitu, kayak bisa dilihat itu ya. Bisa dilihat kayak pindah-pindah, sehari bisa pindah 3 coffee shop, tapi bisa kalau betah banget sehari di situ mulu 10 to 10. Sudah dibuktikan sendiri. Nah, kalau Dianti sendiri kebutuhan sehari-hari di hari-hari biasa tuh biasanya apa sih? Bentar dulu. Jangan dijawab dulu karena ini akan kita bahas di sesi kita selanjutnya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan sesi talk series kita di kesempatan yang lainnya. Jangan nanti-nanti bareng Dianti, akan selalu ditayangkan hari Senin dan Kamis. Jadi sampai jumpa, jangan nanti-nanti ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.